serta menyalurkan hubungan biologis ini harus ditata, diluruskan kepada agama. Dzalika dinul qayyimu, itulah tatanan agama yang lurus, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu kecenderungannya mengabaikan ilmu yang ada dalam dadanya. Coba itu dicek dalam surat Rum, surat ke-30 ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah yang saya hormati dan dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan, barokah serta kasih sayang dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Para santriku semuanya, Pondok Pesantren Nurus Sofa, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan dan barokah serta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan terhadap apa yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang Idul Fitri. Saya menyampaikan bahwa fitrah itu artinya tidak suci. Lalu ditanggapi oleh beberapa orang, bagaimana penjelasannya fitrah itu artinya kotor atau tidak suci. Padahal di dalam kamus bahasa Indonesia, bahkan pengertian kita pada umumnya, Idul Fitri itu kembali suci. Baik, coba kita cek ya, kita perhatikan. Kalau kita berbuka dari puasa itu, doa kita seperti apa? Itu kan kalau tidak salah doa kita, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Jadi aftartu itu ala rizqika, makan itu loh. Makan, minum, dan termasuk hubungan seksual. Jadi Allahumma laka sumtu, ya Allah, karenamu aku berpuasa, dan atas rizkimu aku kembali fitrah. Apa fitrah itu? Ya makan, minum, kembali kepada tabiat dasar manusia. Apa itu? Perlu makan, perlu minum, ya toh? Perlu menyalurkan hubungan biologis. Artinya apa? Bahwa manusia itu secara fitrah itu tidak suci, justru kotor. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu bukan puasa, fitrahnya manusia itu bukan syam, fitrahnya manusia itu bukan saum, tapi fitrah manusia itu adalah makan, minum, dan mengadakan interaksi hubungan biologis dan lain sebagainya. Berarti fitrah itu bukan suci. Nah, kenapa? Karena ketika berkebutuhan terhadap makan, ketika berkebutuhan terhadap minum, ketika berkebutuhan untuk menyalurkan biologis, nah di situ memerlukan kehadiran orang lain. Karena memerlukan kehadiran orang lain berarti tidak suci, tidak sendiri gitu loh. Tidak murni, maka di situ diperlukan kearifan, diperlukan pengetahuan, diperlukan mental hubungan yang baik dengan siapapun apapun. Artinya apa? Bahwa manusia itu materialistik. Manusia itu hedonistik, maka makan, minum itu memerlukan kehadiran orang lain. Menyalurkan hubungan biologis berarti manusia itu hedonistik atau libid. Sigmund Freud mengatakan manusia itu kecenderungannya adalah libido seksual. Apa artinya? Bahwa dorongan manusia untuk melakukan segala sesuatu itu karena didorong oleh kebutuhan yang paling mendasar, yaitu libido seks. Ini tidak salah, dalam bahasa agamanya disebut jima, ya toh, atau jima atau menyalurkan hubungan biologis. Nah, berarti puasa itu bukan fitrah manusia. Fitrahnya manusia adalah makan dan minum. Oleh karena itulah maka kemarin saya sampaikan bahwa ada saum, ada
Syam. Maka puncaknya saum itu coba dicek lagi, kemarin sudah saya sampaikan dalam surat Maryam ya, surat Maryam ayat 36. Di mana Maryam mengatakan bahwa aku saum. Saum artinya bentuknya apa? Wa falan ukallimal yauma insiya. Fakuli washrobi wa qarri aina. Fa imma tarayanna ya, fa inna tayarana minal basyari ahadan fakuli inni nadartu lirahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Nikmatilah hidup itu, makan dan minumlah, serta senangkanlah hatimu, ya toh. Kalau kamu kebetulan berjumpa melihat seseorang dari manusia, lalu dia bertanya tentang kamu, itu anake sapa? Kuwi bapake sing ndi? Fakuli inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bertekad, jawablah aku bertekad terhadap Tuhanku bahwa aku sedang sauman. Aku sedang saum. Apa wujudnya? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan menjawab, aku tidak mau berbicara berkenaan dengan anakku itu. Tidak mau berbicara itu saum atau berpuasa. Nah, syam itu lebih pada rohani. Maka syam itu adalah kutiba alaikumus syam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka yang disuruh mengimsak itu iman yang ada dalam dada setiap diri manusia. Dialah yang harus mengendalikan nafsu, berarti tidak terbatas oleh waktu tapi sepanjang zaman. Jadi kembali ke fitrah itu bukan kembali suci, tapi kembali ke watak dasar manusia yang kotor, yang harus diluruskan. Maka Idul Fitri berarti kembali kepada jati diri manusia, di mana secara fitrah manusia memerlukan makan dan minum, fitrahnya manusia memerlukan hubungan biologis, fitrahnya manusia itu bukan berpuasa, dan dia harus diluruskan pada tatanan agama yang benar. Kenapa? Kalau tidak diluruskan, berarti dia cenderung bengkok. Maka fa'akim wajhaka lidini hanifa. Luruskan dirimu itu terhadap pola tatanan kehidupan yang saling menghargai, menghormati, pada apa, siapa, tanpa membeda, itulah din namanya. Apa yang diluruskan pada dirimu itu, yaitu fitratullahillati fataron nasa 'alaiha. Fitrah Allah pada diri manusia, di mana fitrahnya manusia itu memerlukan makan dan minum. Ketika memerlukan makan dan minum serta menyalurkan hubungan biologis ini harus ditata, diluruskan kepada agama, gitu. Dzalika dinul qayyimu, itulah tatanan agama yang lurus, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu kecenderungannya mengabaikan ilmu yang ada dalam dadanya. Coba itu dicek dalam surat Rum surat ke-30 ayat 30. Maka puncak saum secara fisik itu adalah Idul Fitri, kembali kepada watak dasar manusia, yaitu memerlukan makan dan minum, gitu. Ketika dia mencegah dari makan dan minum, kembali kepada fitrahnya, yaitu memerlukan makan dan minum. Maryam ketika berpuasa tidak mau berbicara, dia kembali pada fitrahnya, kembali berbicara lagi. Ketika kita saum dari pagi sampai sore hari, tidak makan, tidak minum, tidak mengadakan hubungan suami istri, maka kita wa'ala rizqika aftartu, kita kembali fitrah, yaitu makan, minum, serta hubungan suami istri. Jadi fitrah itu bukan suci. Maka puncak saum adalah Idul Fitri, lalu puncak syam adalah Syawal. Apa Syawal itu? Peningkatan kesadaran diri. Maka sebagai fitrah jasad yang bersamanya adalah nafsu ini, dia harus diluruskan kepada agama dengan penuh kesadaran oleh karena adanya syam. Maka syam itu hasilnya adalah Syawal. Apa Syawal itu? Peningkatan kesadaran tinggi, totalitas bahwa apapun, bagaimanapun, seperti apapun itu dari Allah itu. Dengan demikian kita tinggal mensikapi karena dari Allah dan kita sendiri juga dicipta oleh Allah, bagaimana kita bersikap juga diawasi oleh Allah.
Maka kalau kita bersikap baik, Allah pun baik pada kita. Kalau kita bersikap rela, Allah rela pada kita. Kalau kita bersikap menentang, Allah pun tidak suka pada kita. Kalau kita menentang namanya kafir. Kalau kafir berarti bermusuhan dengan Allah dalam tanda kutip. Karena Allah itu nggak bisa dimusuhi gitu. Allah itu Maha Rahman. Masa Allah punya musuh? Ya nggak mungkin kan? Artinya, nah, maka hakikat Idul Fitri atau fitrah manusia itu perlu makan, perlu minum, bukan puasa. Kenapa disuruh puasa? Nah, itu untuk latihan. Maka puasa yang sauman terbatas oleh waktu mulai pagi sampai sore, itu saum ya. Itu untuk latihan. Untuk latihan apa? Agar supaya syam. Apa syam itu? Syawal, untuk meningkatkan kesadaran diri batin dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Idul Fitri berarti kembali kepada asal kejadian kita yang kotor yang harus dikendalikan. Maka kembali fitri itu bukan kembali suci, tapi kembali kepada kesadaran diri bahwa dalam fitrah jasad kita ini ada nafsu yang harus diluruskan, yang harus difa'akim wajhaka lidini hanifa fitratullahil lati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyimu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi begitu barangkali penjelasan tentang fitrah itu bukan suci tapi justru kotor alias bengkok, maka perlu diluruskan. Fitrah dalam arti yang asal muasalnya kejadian jasad yang bersamanya adalah nafsu harus ditundukkan, harus dipimpin oleh iman. Bukan suci kayak bayi, tidak. Suci kayak bayi itu enggak begitu artinya. Jadi maka kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya itu ada kan? Setiap yang dilahirkan itu kullu maulud, setiap bayi yang dilahirkan itu mengikuti fitrahnya. Apa fitrahnya itu? Ya dia perlu makan. Kalau enggak makan mati. Dia perlu minum. Kalau enggak minum mati. Dia perlu kasih sayang. Kalau enggak ada kasih sayang dari ibunya, dia dimakan harimau dan lain sebagainya. Maka fa'abawahu yuhawidani. Maka kedua orang tuanya dan lingkungannya yang harus menjaga. Bagaimana apakah dia itu nanti bersikap materialistik seperti Yahudi, atau Nasrani atau ritualistik, ya, majisani atau emosional dan lain sebagainya. Maka pendidikan menjadi penting. Apakah anak ini akan seperti api, kecenderungan pada jin emosional, atau ritualistik ahli ibadah tok, atau hanya materialistik? Nah ini manusia, semua penting ini. Yahudi materialistik penting. Kenapa? Manusia itu materi. Ya. Ritualistik Nasrani penting. Ya, itu. Kemudian Majusi penyembah api, loh, penting. Ini penting. Api yang ada, api yang menjadi fitrah setiap bayi yang dilahirkan itu harus diarahkan oleh kedua orang tuanya. Kecenderungan materialistik yang secara fitrah ada pada bayi yang dilahirkan itu harus diarahkan oleh kedua orang tuanya. Kecenderungan ritualistik ya toh, ritual Nasrani itu harus diarahkan melalui pendidikan oleh orang tuanya. Bagaimana itu? Orang itu tidak bisa memungkiri bahwa setiap diri manusia itu materi ya toh. Perut ya toh. Setiap diri manusia hedonis ya toh. Libid, setiap manusia itu punya semangat untuk menguasai api, yumajisani penyembah api, jin ya. Tapi semua harus dipimpin oleh iman. Semangatnya kita untuk menguasai punya jabatan enggak masalah, tapi harus tidak boleh menghalalkan segala cara. Kenapa? Dipimpin oleh iman. Semangatnya untuk mengumpulkan materi monggo, tapi harus dipimpin oleh iman dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariah. Semangatnya untuk menyalurkan biologisnya bagaimana? Enggak apa-apa, boleh itu. Tapi dipimpin oleh iman yaitu melalui nikah, enggak boleh selingkuh, enggak boleh berzina dan lain sebagainya. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah itu bukan bayi dilahirkan atas suci, tidak punya dosa. Itu sudah pasti lah, orang berbuat apa-apa mana bisa dosa. Setiap bayi yang lahir itu bersamanya cenderung punya materialistik, ya toh, punya ritualistik yang spirit rohani, punya semangat jin dan lain sebagainya. Itu peranan orang tua begitu pentingnya untuk mengarahkan potensi Yahudi, potensi Nasrani, potensi Majusi. Intinya apa? Intinya adalah materi, yaitu kemudian apa? Ritualistik itu kecenderungan orang itu kepingin soleh tapi tidak sosial, soleh diri
lalu kecenderungannya adalah hanya ingin menguasai materi, menguasai wilayah, ingin jadi penguasa, ngamuk-ngamuk, semangat dan sebagainya, itu majusi. Tidak apa-apa itu semua potensi fitrah pada diri setiap manusia harus diarahkan untuk menuju keberhasilan dan prestasi yang baik. Barangkali begitu, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.